Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online di minggu pertama bulan Juni. Kita tahu semua karena kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kami mau menyapa saudara-saudara kami, Jemaat GKPY di Tangerang dan ranting-rantingnya. Kemudian Jemaat GKPY Kampung Melayu, Jemaat GKPY Lemah Abang, Jemaat GKPY Kartini, Jemaat GKPY Solo, Jemaat GKPY Kalimantan, Sosok dan Sebudu. Shalom, selamat hari Minggu. Kita mau beribadah bersama-sama, kita memuji dan meninggikan Tuhan. Mari kita akan angkat pujian bersama-sama. Kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Sekalipun kita berkumpul melalui online, tapi kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah kita. Mari Bapak Ibu. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sungguh kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih-Nya luar biasa, sehingga kita tidak bisa menjauh dari kebaikan Dia. Firman Tuhan berkata, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Sehingga Daud pun berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Begitu besar kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kemanakah aku dapat pergi
menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah karyamu Tuhan. Terima kasih Yesus, bagi kehidupanku Tuhan. kasih setiamu besar. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, syukur buat kasih setiamu, buat pengorbananmu, buat karyamu. Terima kasih, haleluya. Sungguh indah karyamu, terima kasih.
Sungguh tak terselami karya-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari Bapak Ibu katakan, Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus, tinggikan namanya. Oh, Kau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, kami puja Engkau. Kami puja Engkau Raja mulia, dan kami memuja dan tinggikan Engkau. Puja Engkau Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Karena sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Kau Bapa yang mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Kau Bapa yang mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa-Mu tak berubah Tuhan. Engkau memulihkan kami, Engkau menguatkan kami Tuhan. Biar melalui pujian ini Tuhan, kami boleh tenang bersama-Mu Tuhan. Ya Bapa, Engkau yang memulihkan dan menyembuhkan Tuhan. Bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa. Terima kasih Tuhan. Dari tempat maha tinggi, Kau Bapa yang mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang
bersamamu Bapa. Kita mau satukan hati kita mau bersyafaat. Kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita mau berdoa buat tubuh Kristus dimanapun berada. Mari Bapak Ibu, kita mau satukan hati kita. Sungguh semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Sungguh semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa Tuhan untuk tubuh Kristus dimanapun berada. Tuhan, Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang memampukan kami berjalan pada masa-masa ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia. Engkau Allah yang menopang kami senantiasa. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu untuk bangsa kami Tuhan. Di tengah-tengah banyak mungkin cemoohan Bapa, tapi kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan besar buat bangsa kami. Kami berdoa buat pemerintah kami Tuhan. Kami tahu enggak gampang Tuhan untuk jadi petinggi-petinggi di atas. Dan kami percaya Tuhan, pemerintahan itu datang dari Engkau. Tuhan memberkati bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para petinggi-petinggi yang ada di pemerintahan kami. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan supaya boleh membawa negara ini dalam kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang tak tergoyahkan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan pada janji dan kuasa-Mu. Dan biarlah kami boleh menikmati hadirat Tuhan dan kebaikan Tuhan melalui ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami merasakan kuasa-Mu Tuhan senantiasa, karena Engkau adalah Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini sekali lagi, kita katakan mengalir. Haleluya. Kuasa dari tempat maha tinggi, Kau Bapa yang mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari sebelum kita mulai untuk belajar sedikit mengenai firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami, kalau kami boleh diberi kesempatan pula untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang ada di dalam kami boleh mengajarkan kami pengertian-pengertian baru dari apa yang sudah kami dengar, bahkan yang akan kami dengar pula. Kiranya Roh Kudus boleh memberikan hikmat-Mu supaya kami boleh mengerti apa yang akan Kau katakan kepada kami, lebih banyak daripada apa yang kami dengar. Dan nama Tuhan kiranya dimuliakan. Kami mau sambut firman-Mu dan kami alaskan doa ini. Di dalam satu nama kami berdoa, Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat kami yang kekal. Amin. Puji Tuhan, Bapak dan Ibu, Saudara sekalian. Kalau kita hari ini masuk dalam minggu yang pertama dari bulan Juni, kita masih dalam situasi yang begitu banyak dikhawatirkan orang, yaitu yang kita namakan corona ini. Nah, maka sebab itu mari dalam tema kita bulan ini adalah bagaimana kita bisa memberitakan kabar baik kepada semua orang. Nah, itu sebabnya mari saya mau buka satu ayat yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Bunyinya begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Ayat ini menjadi ayat yang sangat populer bagi orang-orang untuk mengabarkan kabar sukacita. Ayat ini sangat populer untuk misi penginjilan. Ayat ini sangat populer untuk mereka semua sebagai pernyataan amanat agung Tuhan. Dan saya mau katakan pula ayat ini adalah merupakan visi ke depan dari Yesus Tuhan kepada umatnya, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Pada masa sekarang ini ayat ini menjadi ayat yang sangat penting yang untuk kita ketahui. Nah, saya mau mulai dengan kata karena itu pergilah. Kata pergilah di sini mempunyai pengertian bahwa kamu tidak boleh diam tapi tetap jalan. Kamu tidak boleh tetap statis dalam situasi kamu tapi kamu aktif ke depan. Nah, kata go di sini bisa mempunyai pengertian go to the church. Kita pergi ke gereja untuk apa? Ibadah. Kita bisa katakan go kemana? Go do something. Do apa itu? Misalkan kita mau katakan go learn Bible. Go boleh katakan to pray dan sebagainya. Kita bisa mengatakan bahwa kata pergi di sini mempunyai satu fungsi. Kita bisa beribadah, kita bisa pergi dalam persekutuan, kita bisa pergi dalam doa, kita bisa pergi untuk mengajar orang, kita bisa pergi untuk memberitakan kabar baik, kita bisa pergi untuk melayani pelayanan sosial, kita bisa pergi, whatever kita pergi, kemanapun yang mau kita pergi, tujuannya satu, memberitakan kabar baik. Menyatakan kabar sukacita. Itu sebabnya mengapa konsep ini saya mau tekankan kata go yang namanya pergi. Ini bukan berarti kita diam, tapi kita melakukan sesuatu yang boleh saya katakan melayani. Nah, itu sebabnya mengapa konsep ini penting buat kita mengerti. Kita mesti mengerjakan sesuatu supaya orang bisa melihat Kristus yang ada di dalam kita nyata. Itu sebabnya mengapa kata ini mempunyai pengertian. Yang pertama saya mau tekankan kata pergilah kamu jadikan semua orang itu muridku. Itu berarti kita sebagai murid-murid Kristus harus punya pemikiran dan perasaan yang sesuai dengan Kristus. Yang pertama ini yang saya mau tekankan. Jadi pertama, murid Kristus harus punya pemikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Artinya apa? Di dalam kata pergi, Tuhan mau kita berjalan pergi. Maka kita mesti mempunyai pikiran. Kita mesti mempunyai perasaan yang sama seperti Kristus. Hendaknya kehendakmu jadi, bukan kehendakku. Kita pergi bukan kehendak kita mau pergi. Tapi kehendak Tuhan. Kehendakmu ya Tuhan. Itu sebabnya mengapa kata pergi di sini mempunyai pengertian. Kita sebagai murid harus punya pemikiran, harus punya kehendak sama seperti Kristus. Bukan saja kita punya pemikiran dan kehendak sama seperti Kristus. Kita menjadi murid Kristus ini, kita harus menyenangkan Dia. Itu sebabnya mengapa murid-murid Kristus di dalam melaksanakan pelayanan ini, di dalam melaksanakan penginjilan ini, di dalam melaksanakan ibadah, di dalam melaksanakan apapun juga. Yang kedua, kita mesti menyadari menyenangkan Kristus. Alkitab kita menjelas mengatakan bahwa kita harus menjadi orang-orang yang menyenangkan Kristus. Di dalam pekerjaan kita ada karya Tuhan yang kita kerjakan di dalam hidup kita ini. Itu menyenangkan Tuhan. Di dalam karya Tuhan yang kita kerjakan ini harus betul-betul sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam pekerjaan Tuhan sekarang yang kita kerjakan harus betul-betul menyenangkan Dia. Jadi yang pertama, murid-murid Kristus harus punya pemikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Yang kedua, kata pergi ini mempunyai pengertian. Murid-murid Kristus melayani bukan dilayani. Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Kata ini berarti bahwa setiap murid bukan kita untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Banyak orang bukan pergi melakukan penginjilan, pergi melakukan ibadah, pergi melakukan pelayanan, pergi melakukan tugas, pergi melakukan apapun. Kita merasa seakan-akan pimpinan atau bos.
Tapi Alkitab mengatakan bukan dilayani, melainkan melayani. Jadi setiap pekerjaan yang kita buat, setiap pekerjaan yang kita lakukan, apapun juga yang tujuannya untuk memuliakan Tuhan, ingatlah, kamu bukan dilayani, melainkan melayani. Melayani setiap orang adalah merupakan bagian penting dalam hidup ini. Sebagai misi Kristus yang ditaruh di dalam gerejanya. Agar supaya semua orang menjadi murid Kristus. Yang artinya mengenal Kristus secara pribadi dengan betul. Mengenal siapa Yesus secara jelas. Itu sebabnya pelayanan kita yang kedua ini sebagai murid yang melayani. Bukan untuk dilayani. Dan kata kunci penting di sini yang poin kedua. Kerja. Bukan diam. Kita mesti bekerja dengan giat. Giat dan giat. Masih ingat saya pernah bilang bahwa ketika kita dipanggil untuk bekerja, sama seperti di sini, ketika kita dipanggil untuk melayani, ketika kita dipanggil untuk melakukan sesuatu, jangan pikir, aku sudah bekerja dari pagi sampai sore. Upahnya ternyata sama dengan orang yang bekerja hanya 40 menit. Atau bahkan 15 menit, bahkan 5 menit terakhir baru diterima. Dia bekerja cuma 5 menit, go, thank, pulang. Pekerjaan yang disebut melayani. Jangan kamu pikir, wah saya sudah berbuat banyak, dia belum. Jangan pusingkan itu, kamu berbuat karena engkau bekerja, kamu mendapatkan kasih karunia lebih daripada orang lain. Karena kamu mempunyai kasih kemurahan Tuhan lebih besar daripada yang dipanggil belakangan. Itu sebabnya jangan pikir engkau sudah bekerja berlelah-lelah, dia belum, karena sekarang giliran dia. Saya mau katakan jangan pernah kita punya mind seperti itu. Selama kamu masih bisa bekerja. Lakukanlah dengan spirit yang tinggi. Kerjakanlah dengan pekerjaan yang sungguh-sungguh. Takut akan Tuhan. Itu yang kedua. Murid-murid melayani bukan dilayani. Yang ketiga dalam pengertian ini mempunyai arti. Murid Kristus harus berani berkorban. Karena ayat ini berkata Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Memberikan nyawanya artinya dia memberikan sesuatu. Kristus mati di dalam dunia ini. Dia datang bukan untuk bersuka-suka. Dia datang bukan untuk senang-senang, melainkan dia datang untuk mati di kayu salib. Satu-satunya manusia yang mempunyai tujuan dan target dalam hidupnya, mati di salib. Orang kalau mau bikin planning, tentu dia mempunyai planning yang bagus, planning yang indah, planning yang betul-betul luar biasa. Tetapi Yesus, planningnya satu, mati di salib. Bukankah sangat ironis bagi kita sekalian? Dia adalah Allah yang maha kuasa, datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib. Pengorbanan yang luar biasa. Pelayanan yang luar biasa. Satu kondisi yang sungguh-sungguh. Dia datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib. Kalau kita bikin planning, wah nanti gue punya perusahaan itu menjadi besar. Dan kita menjadi tenang, hidup damai, sejahtera. Atau kita mau mendapatkan suatu tempat yang bagus. Untuk apa? Kita nanti bersuka cita di sana. Planning yang baik. Planning yang indah, tapi Yesus planningnya satu, mati di salib. Bapak dan Ibu, inilah korban yang luar biasa buat kita semua menyadari. Murid-murid Kristus, kita sebagai orang-orang pilihan yang mau menjadi murid Kristus. Tuhan katakan, pergi, beritakanlah kabar baik, pergi, baptiskanlah mereka dalam namaku, pergi, ajarilah mereka, agar supaya mereka menjadi murid. Murid yang sama seperti kita. Ajari mereka supaya sama seperti kita. Itu sebabnya kita sebagai seorang murid harus berani berkorban. Dengan kata lain, Yesus sudah menyatakan dirinya dengan korban. Dia adalah Allah. Dia yang maha kuasa. Tapi dia mau datang ke dunia ini hanya untuk mati di salib. Itu pengorbanan yang luar biasa. Tiada korban yang lebih indah selain lebih berat daripada Kristus. Dan kita pun sudah tahu bahwa banyak kali kita kurang mengerti tentang konsep ini. Yaitu biarlah kita boleh menyadari dengan seksama bahwa kematian Yesus melakukan sesuatu yang istimewa, korban yang dia kerjakan. Supaya apa?
supaya betul-betul kita mendapatkan satu sukacita, supaya kita mendapatkan jalan kembali kepada Allah, supaya kita kembali kepada persekutuan dengan Tuhan. Maka sebab itu kalau kita berkorban, jangan pikir berapa besar kita berkorban bagi Tuhan. Berapa banyak yang sudah kita kerjakan dan korbankan buat Tuhan. Mungkin tidak sebanding nilainya kalau dibandingkan dengan pengorbanan Kristus. Karena itu mari Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebagai murid Tuhan, kita mesti korban. Mungkin korban perasaan. Kalau kita udah melayani capek perasaan kita udah dikorbankan. Tidak cukup kadangkala. Bahkan uang pun kita korbankan. Kadang-kadang orang lain gak tahu berapa banyak uang yang sudah kita keluarkan, kita korbankan. Kita gak usah pusingkan itu. Mungkin pula hal yang lain, apa tenaga, pikiran kita sudah begitu banyak kita lakukan untuk dia. Siapa yang tahu? Gak perlu kita orang tahu. Tuhan lebih tahu daripada kita yang kita buat. Itu sebabnya korban yang kita kerjakan tidak seberapa dibandingkan dengan korban Kristus. Seorang murid Tuhan, dia wajib, saya mau katakan perlu dan harus. Kita mesti melakukan sesuatu dengan korban untuk membawa orang-orang kepada Tuhan. Membawa jiwa kepada Tuhan, mengajarkan orang kepada Tuhan, memberitahukan kabar baik kepada setiap orang, membuat orang lain bangkit dari spirit yang lama yang jatuh kembali bangun. Ada korban yang mesti kita buat. Murid Kristus, sebagai orang yang disuruh pergi oleh Kristus untuk menjadikan orang-orang murid Tuhan, ada 3 hal yang saya mau tekankan. Biarlah kita punya pikiran sama seperti pikiran Kristus. Yang kedua, biarlah kita melayani bukan untuk dilayani. Yang ketiga, harus berani berkorban. Seringkali kita lupa dengan kita melayani, kita mengerjakan sesuatu. Kita pikir dengan berbuat itu, wah nanti kita diberkati. Dengan berbuat itu, wah nanti kita masuk surga. Dengan berbuat itu, wah kita begini dan begitu. Saya mau katakan itu adalah paradigma yang salah dalam konsep pelayanan. Konsep melayani kamu tahu bukan karena engkau mau diberkati. Saya mau bilang kamu sudah diberkati. Wah supaya saya masuk surga. Kamu memang surga adalah bagian hidupmu nantinya. Nggak usah dipikirkan dan pasti itu terjadi. Wah supaya kita mendapatkan perlindungan Tuhan. Saya mau bilang engkau adalah biji mata Tuhan. Siapa yang berani mengganggumu? Kita nih hidup di dalam satu keistimewaan di hadapan Tuhan. Kenapa kita mesti berpikir, wah dengan melayani aku nanti diberkati. Apa kamu tidak diberkati sekarang? Jadi buanglah paradigma yang salah dalam hidup kita pelayanan. Kita melayani karena memang kita sudah diberkati. Kita melayani memang kita sudah punya kerajaan Allah. Kita memang melayani karena memang Kristus menyertai kita. Itu janji Tuhan untuk hidup kita. Mari buanglah paradigma yang salah dalam pemikiran kita. Bahwa kita dengan melayani kita mendapatkan kerajaan Allah. Dengan kita melayani kita diberkati. Dengan kita melayani kita dibela Tuhan. Dengan kita melayani kita dilindungi Tuhan. Saya mau buang itu paradigma yang salah. Kita melayani karena memang kita tahu Kristus yang sudah mati lebih dulu melayani kita. Mari bangkitlah dengan semangat. Bahwa kita punya kerajaan Allah sudah pasti. Kita diberkati memang sudah pasti. Kita disertai Tuhan memang sudah pasti. Kita bersama-sama dengan Tuhan memang sudah pasti. Kita dilindungi, kita memang sudah pasti. Kita dijaga, sudah pasti dia lakukan itu. Sekali lagi itu paradigma yang mesti kita pegang. Karena kenapa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita pilihan Tuhan. Kenapa? Karena engkau tidak sendirian. Karena itu mari pergilah. Jadikanlah sekalian bangsa murid Kristus. Beritakanlah mereka dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajari mereka untuk mengerti menjadi sama seperti Kristus. Ajari mereka sebagaimana Kristus mengajar kita. Ajari mereka sebagaimana Kristus mengajarin umatnya. Supaya kita semua menjadi murid-murid Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu, kami bersyukur kalau kami boleh diberi kesempatan untuk dapat mendengar firman-Mu.
Ajar kami untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kami. Ajar kami untuk bisa memahami apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidup ini. Kiranya firman-Mu boleh membuatkan kami kembali semangat untuk tetap melayani Tuhan, sekalipun dengan segala jerih payah kami, karena kami tahu Bapa, tidak sebanding apa yang sudah Kamu buat dengan apa yang kami buat. Berikan informasi yang jelas dalam hidup ini, supaya kami tetap setia di dalam segala situasi dan keadaan untuk mengambil bagian di dalam pelayanan yang sejati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, saya hari ini spesial di mana kita mau melakukan yang namanya perjamuan kudus. Nah, kita tahu di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Yesus sebelum naik ke surga, sebelum mati di kayu salib maksud saya, Dia mengadakan perjamuan dan Dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkannya bagi kamu. Lakukanlah untuk memperingati akan aku. Itu kata Tuhan. Dan kemudian Dia mengambil pula roti cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Lakukanlah untuk memperingati akan Dia. Dan saya mau ingatkan buat kita bahwa roti dan anggur bukan sesuatu tubuh dan darah Kristus, tapi kita tahu itu merupakan simbolik tubuh dan darah Kristus yang tinggal di dalam kita dan menjadi satu. Karena itu sebelum kita mengambil roti dan anggur ini, Paulus mengatakan, jangan kita salah atas tubuh dan darah Kristus. Periksalah, kalau kita salah kita minta pengampunan. Kita tidak lagi pada seperti zaman-zaman dulu. Sebelum kita merayakan Paskah, kita harus berpuasa. Yesus berkata, kalau kamu bersalah, minta ampun kepada Tuhan. Allah yang setia mengampuni. Ayo kita berdoa untuk mengambil perjamuan. Bapa, di depan kami ada roti dan anggur yang menjadi simbolik dari tubuh dan darah Kristus. Kiranya Tuhan tolong kami untuk mengambil ini sehingga kami boleh bersatu dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang membuat kami menjadi satu tubuh Kristus, yang membuat kami satu pikiran Kristus, yang membuat kami punya satu tujuan Kristus dalam hidup ini. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang memberikan hikmat-Mu kepada kami. Ampuni kami bila kami salah bertindak selama ini. Ampuni kami bila kami berjalan tidak seperti yang Kau rancang untuk kami kerjakan. Kiranya Roh Kudus terus membimbing kami untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, karena Engkau yang setia yang mengampuni. Dalam nama Yesus kami mengambil roti dan anggur ini. Amin. Mari Bapak dan Ibu, sebelum kita mengambil roti, ingatlah inilah tubuh Yesus yang dipecahkannya bagi kita. Dan tubuh ini menjadi simbolik persekutuan dengan tubuh Kristus. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dia yang tidak bersalah dijadikan salah. Dia yang seharusnya hidup kekal, tapi Dia mati supaya kita yang mati ini mendapatkan hidup kekal. Dia yang sungguh-sungguh boleh dikatakan tidak berdosa, tidak punya kesalahan, tapi Dia dijadikan dosa supaya kita yang berdosa dibenarkan dan Kristus dijadikan salah oleh Bapa sehingga hukuman kita ditanggung Yesus di kayu salib. Dosa kita dipikul Dia di kayu salib. Kesalahan kita dipikulnya dan semua kutuk ditanggungnya. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Barang siapa yang makan tubuhku, di dalam dia ada hidup dan hidup itu kekal. Angkat roti di tangan kananmu. Dengan iman kita percaya bahwa inilah tubuh Kristus yang dipecahkannya buat kita semua. Mari kita makan dalam nama Yesus. Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Barang siapa yang minum darahku, di dalam dia ada hidup dan hidup itu kekal. Aku akan membangkitkannya pada hari kebangkitan. Angkat cawanmu, bukankah dengan iman kita percaya bahwa ini juga darah Kristus yang membuat kita menjadi satu keluarga Allah. Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekarang tubuhmu
dengan Kristus menjadi satu tubuh. Di dalam tubuhmu ada tubuh dan darah Kristus yang membuat kita menjadi satu keluarga, keluarga Allah. Satu umat, umat pilihan Tuhan. Satu bangsa, bangsa yang kudus. Imamat yang rajani. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus. Mari Bapak dan Ibu, biarlah kita mau merenungkan tubuh dan darah ini. Dalam hidup kita ini, kita mau berdoa bersama. Bapa di surga, kami mohon kemurahan-Mu bagi mereka yang sudah mengambil roti dan anggur ini. Biarlah kuasa perjamuan boleh mengalir di dalam mereka. Yang sakit Engkau jamah Bapa di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan. Biarlah kesembuhan itu mengalir di dalam dia. Karena kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kami tahu Tuhan tangan-Mu yang ajaib. Bahwa kami dengan tubuh yang sehat bisa memuliakan Allah. Dengan tubuh yang sehat kami bisa melakukan banyak pekerjaan. Bagi mereka yang letih, lesu dan berbeban berat, Engkau sendiri berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan. Bapa, jamahan tangan-Mu yang ajaib kepada setiap pribadi lepas pribadi yang mendengarkan acara ini. Kiranya memberikan mereka kelepasan, damai sejahtera dan sukacita. Allah berikan kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang sudah mengambil perjamuan ini, betul-betul mereka boleh merenungkannya dengan baik. Persekutuan dengan tubuh Kristus, dengan darah Kristus, membuat kami menjadi satu umat, satu bangsa, satu imam, satu imamat yang rajani dan milik Allah. Biarlah kami boleh memberitakan betapa besar karya Tuhan yang dikerjakannya di dalam kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ibadah online ini sudah selesai. Terima kasih buat semua para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam acara ini. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah yang Maha Tinggi boleh terus bersama dengan kita semua. Sampai berjumpa di ibadah online berikutnya. GKPY, ini rumah kita. Sebelum kita mengakhirinya, mari saya mau ajak sekali lagi Bapak dan Ibu untuk sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami. Kalau kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami semua yang mengambil bagian dalam acara ini. Bahkan yang ikut ibadah bersama. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah sumber segala berkat. Biarlah kami mohon kemurahan-Mu untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita yang sudah Kau berikan kepada kami, yang tidak pernah Kau cabut. Kiranya turunlah berkat itu dan damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa yang Maha Tinggi. Lewat Yesus Kristus Tuhan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua. Karena itu Bapa, jadikan setiap kami umat Tuhan yang menjadi berkat dimanapun kami ada. Di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam sekolah kami, dimanapun kami ada. Nama Tuhan dimuliakan lewat hidup ini. Kiranya berkat dan naungan kasih Tuhan boleh menyertai kita kalian semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.